Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Kumai, kelas C semester 3 dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas sekaligus diambil sebagai nilai UTS. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis kualitatif dalam berkas rekam medis. Nah, analisis kualitatif berkas rekam medis adalah proses penelusuran dan evaluasi informasi yang terdapat dalam catatan medis pasien dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap konten, tidak hanya angka atau data numerik, melainkan memeriksa detail naratif, interpretasi, dan konteks yang terdapat dalam rekam medis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi klinis dan perawatan pasien. Nah, di analisis kualitatif memiliki 6 komponen. Yang pertama itu ada review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa, dan yang kedua itu ada review kekonsistenan pencatatan diagnosa. Yang ketiga ada review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Yang keempat ada review adanya informan consent, dan yang kelima itu ada review cara atau praktek kedokteran, dan yang terakhir itu ada review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntunan ganti rugi. Nah, yang dimaksud dengan review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa merupakan singkatan dari ringing atau relevan, akurat, lengkap, sesuai dengan klasifikasi dan konsisten. Dalam konsen diagnosa, kelengkapan dan kekonsisten diagnosa mengacu pada aspek penting dalam menyusun diagnosa medis yang relevan, akurat, sesuai dengan klasifikasi yang ada, serta konsisten dari waktu ke waktu. Nah, pada review ini akan memeriksa konsisten diagnosa, diantaranya yang pertama itu diagnosa saat masuk, alasan saat masuk rawat. Nah, yang kedua itu ada diagnosa tambahan. Yang ketiga ada diagnosa akhir atau utama, dan yang ketiga itu ada diagnosa kedua. Nah, yang dimaksud dengan review kekonsistenan pencatatan diagnosa konsistensi merupakan suatu penyusunan atau kecocokan antara satu bagian dengan bagian lain, dan dengan seluruh bagian di mana diagnosa dari awal sampai akhir harus konsisten. Nah, ada beberapa 3 hal yang harus konsisten, yaitu catatan perkembangan, instruksi dokter, dan catatan obat. Nah, contoh review kekonsisten pencatatan diagnosa itu pada pelayanan rawat inap, hasil operasi, hasil pemeriksaan PA, hasil pemeriksaan diagnosis, dan surat pernyataan tindakan harus konsisten. Apabila berbeda menunjukkan rekam medis yang buruk, catatan perkembangan menulis pasien menderita demam. Nah, sedangkan dokter menulis pasien tidak demam, perbedaan tersebut mendatangkan pertanyaan dalam evaluasi dokter, dan diputuskan untuk tidak dilakukan tindakan. Nah,
Yang dimaksud dengan review pencatatan yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan rekam medis adalah harus menjelaskan keadaan pasien selama dirawat dan harus menyimpan seluruh hasil pemeriksaan dan mencatat tindakan yang telah dilakukan pada pasien. Contohnya itu seperti hasil tes normal, pasien dalam keadaan baik, pasien telah diberi penjelasan dan petunjuk. Nah, semua hal yang di atas harus ada catatan yang melihatkan kondisi tersebut dalam rekam medis. Nah, yang dimaksud dengan review adanya informed consent adalah proses evaluasi atau penilaian terhadap satu karya, produk, layanan, atau informasi. Sementara informed consent mungkin merupakan kesalahan penulisan. Jika maksudnya adalah informed consent, itu merujuk pada seseorang atau sesuatu yang memberikan informasi atau konten. Jika ada kesalahan penulisan, mungkin Anda dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut. Nah, yang dimaksud oleh review cara atau praktik kedokteran review adalah dalam merujuk pada evaluasi atau analisis kembali terhadap informasi atau data yang berkaitan dengan diagnosis, perawatan, atau hasil dari suatu kondisi medis. Ini dapat melibatkan peninjauan ulang terhadap riwayat pasien, pengujian laboratorium, atau pemantauan efektivitas suatu perawatan untuk mengevaluasi dan mempengaruhi langkah-langkah perawatan yang diberikan kepada pasien dalam konteks praktik kedokteran. Review adalah proses yang penting untuk memastikan perawatan yang optimal bagi pasien. Nah, yang terakhir itu ada review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tergantung ganti rugi. Nah, yang dimaksud dengan itu adalah rekam medis harus mempunyai semua catatan mengenai kejadian yang dapat menyebabkan atau berpotensi tuntutan kepada institusi pelayanan kesehatan baik oleh pasien maupun oleh pihak ketiga. Nah, pengontrolan rekam medis yang tidak lengkap hasil dari analisis kualitatif secara garis besar. Yang pertama itu ada identifikasi kekurangan yang spesifik. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi kekurangan yang spesifik yaitu hasil dari analisis kualitatif berkas rekam medis merujuk pada penemuan atau temuan tertentu yang berkaitan dengan kekurangan, kesalahan, atau kelemahan yang ditemukan dalam rekam medis setelah dilakukan evaluasi kualitatif. Misalnya ini bisa berupa kesalahan dalam catatan, kurangnya informasi penting, inkonsistensi antara catatan, atau ketidakjelasan informasi medis yang dapat mempengaruhi perawatan atau diagnosis pasien.
Dan yang kedua itu ada pula gambaran dari pencatatan yang jelek atau gambaran dari pencatatan dalam analisis kualitatif bisa mencangkup hal-hal seperti kesalahan dalam transkripsi data, kekurangan dalam dokumentasi, atau ketidakjelasan dalam pengumpulan atau interpretasi informasi. Ini bisa mempengaruhi keakuratan dan kehandalan hasil analisis kualitatif. Contoh kejadian yang mengakibatkan ganti rugi pada hasil dari analisis kualitatif meliputi kesalahan dalam interpretasi data, kelainan dalam proses pengumpulan informasi, atau ketidakmampuan untuk memberikan analisis yang berdasarkan fakta yang ada. Misalnya, salah mengartikan informasi atau data yang diperoleh dapat mengakibatkan kesimpulan yang keliru dan pada akhirnya memicu ganti rugi. Yang dimaksud dengan pengontrolan rekam medis yang tidak lengkap dapat dengan cara yang pertama itu statistik ketidaklengkapan, yang kedua pencatatan kekurangan dari rekam medis, yang ketiga penyimpanan rekam medis yang tidak lengkap, dan yang terakhir itu final chair check. Nah, dan ada instrumen metode penelitian. Definisi operasional adalah membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diteliti atau diamati. Perlu sekali variabel-variabel tersebut diberi batasan atau definisi operasional 15. Nah, instrumen penelitian adalah alat ukur atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah 15%. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar checklist atau tabel yang terdapat komponen analisis kualitatif. Nah, di analisis kualitatif itu ada data primer. Nah, data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terkait pengisian berkas rekam medis. Yang kedua itu ada data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia. Data yang sekunder diperoleh dari analisis kualitatif dalam pengisian berkas rekam medis rawat inap. Ada instrumen pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan berikut. Yang pertama itu ada observasi. Nah, dalam analisis kualitatif berkas rekam medis merujuk pada proses pengamatan terhadap informasi yang terdapat dalam catatan medis pasien. Ini melibatkan pengamatan terhadap detail-detail spesifik seperti
gejala, diagnosa, prosedur medis, riwayat pengobatan, atau informasi penting lainnya yang terdokumentasikan dalam rekam medis pasien. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam konteks penyakit atau kondisi pasien serta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang pengelolaan perawatan kesehatan pasien. Dan yang kedua itu ada wawancara. Nah, wawancara dalam analisis kualitatif berkas rekam medis dapat merujuk pada proses di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan individu yang terlibat dalam rekam medis tersebut, seperti pasien, dokter, atau petugas kesehatan. Untuk mendapatkan informasi tambahan, klarifikasi, atau konteks penting terkait dengan rekam medis yang sedang dianalisis, wawancara ini membantu dalam memahami konteks riwayat medis atau faktor-faktor subjektif yang mungkin tidak terdokumentasikan dengan jelas dalam berkas rekam medis tersebut. Dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi dalam berkas rekam medis analisis kualitatif berujuk pada proses pengumpulan, penelitian, dan interpretasi informasi yang terdapat dalam berkas rekam medis pasien secara mendetail, termaksud catatan medis, laporan, diagnosis, hasil tes, dan informasi lainnya yang terdokumentasikan untuk memahami kondisi kesehatan, perawatan, dan perkembangan pasien. Nah, analisis kualitatif terfokus pada pemahaman mendalam terhadap data tersebut untuk mengeksplorasi tren, pola, dan konsisten yang mungkin relevan bagi keperluan penelitian atau evaluasi medis. Dan ada instrumen pada pengelolaan data berkas rekam medis analisis kualitatif terdiri dari beberapa langkah, antara lain yang pertama itu ada pengumpulan data, redukasi data, dan yang ketiga ada proses penyederhanaan, yang keempat penggolongan serta pembuangan bagian data yang sekitarnya tidak perlu digunakan dan tidak berpengaruh pada hasil analisis data tersebut. Nah, yang dimaksud dengan pengumpulan data analisis berkas rekam medis, yang pertama itu pengumpulan data dalam analisis kualitatif berkas rekam medis merujuk pada proses pengumpulan informasi yang bersikap deskriptif, naratif, atau kualitatif dari catatan medis pasien seperti riwayat penyakit, diagnosis, perawatan, dan interaksi antara pasien dan tenaga medis. Hal ini dapat meliputi pencatatan detail analisis teks, temuan kualitatif, atau tema yang muncul dari rekam medis untuk tujuan yang lebih mendalam. Yang dimaksud dengan reduksi data analisis kualitatif dalam berkas rekam medis adalah proses penyederhanaan atau pengurangan kompleksitas dalam dataset
agar lebih mudah diinterpretasikan. Dalam konteks berkas rekam medis, reduksi data bisa melibatkan pemilihan informasi penting, pengelompokan data, atau pengurangan informasi yang kurang relevan untuk memudahkan analisis dan pemahaman terhadap informasi medis yang tersedia. Yang dimaksud dengan proses penyederhanaan data dalam analisis kualitatif berkas rekam medis merujuk pada upaya untuk menyusun, mengelompokkan, atau mengurutkan informasi dari berkas rekam medis agar lebih mudah dipahami atau diinterpretasikan. Hal ini dapat meliputi pengelompokan data, eliminasi informasi yang tidak relevan, atau penekanan pada elemen-elemen kunci untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Dan yang keempat itu yang dimaksud dengan penggolongan serta pembuangan bagian data yang tidak perlu dalam analisis kualitatif berkas rekam medis, mengacu pada proses menyaring dan menghapus informasi yang tidak relevan atau berpengaruh secara signifikan terhadap hasil analisis kualitatif. Hal ini bertujuan untuk fokus pada data yang benar-benar penting dalam mengevaluasi rekam medis pasien tanpa membebani analisis dengan informasi yang tidak diperlukan. Misalnya dalam rekam medis, data administrasi tertentu seperti nomor ruangan atau alamat bisa dianggap tidak relevan dalam menganalisis berkas rekam medis yang berfokus pada diagnosa dan perawatan pasien. Dan instrumen penyajian data pada analisis kualitatif berkas rekam medis melibatkan beberapa langkah, yaitu seperti ekstraksi data. Nah, ekstraksi data itu yaitu informasi dari rekam medis yang diekstrasi seperti riwayat penyakit, hasil tes, tindakan medis, dan informasi penting lainnya. Dan yang kedua itu ada pembersihan data. Nah, pembersihan data ini yang dimaksud itu di literasi mungkin memerlukan pembersihan seperti penghapusan entry yang tidak lengkap, perbaikan kesalahan ketik, atau normalisasi format data. Dan yang ketiga itu ada pemrosesan data. Nah, yang dimaksud dengan pemrosesan data itu data kemudian diproses untuk dianalisis. Ini bisa melibatkan teknik statistik, pembuatan visualisasi, atau penggunaan alat analisis data untuk mengidentifikasi pola atau tren. Dan selanjutnya ada visualisasi data. Nah, ini maksud dengan visualisasi data itu grafik, diagram, atau peta digunakan untuk menyajikan temuan dari analisis data, memudahkan pemahaman dan interpretasi informasi yang terdukung dalam rekam medis. Ada juga interpretasi dan pelaporan. Yang dimaksud dengan interpretasi dan pelaporan itu dari hasil analisis interpretasikan dan disajikan dengan format yang mudah dipahami, seringkali dalam laporan atau presentasi untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan.
Baik, selanjutnya di sini ada diagram batang pada analisis kualitatif dalam review kelengkapan dan kekosongan data diagnosa. Nah, pada data kualitatif ada salah satu kasus penelitian di Rumah Sakit Permata Medika Semarang, ditemukan bahwa hasil review kelengkapan kekosongan diagnosa dari rekam medis rawat inap 95%. Nah, yang akurat itu hanya terdapat 90% dan yang tidak akurat itu terdapat 5%, yaitu pada item catatan dokter rawat inap, pada item catatan asuhan keperawatan dan diagnosa keperawatan terdapat 67 dan yang lengkap itu 82%, tidak lengkap itu 8%. Sesuai analisis data yang dilakukan pada rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Permata Kabupaten Aceh Tamiang. Jika terdapat ketidakakurutan dalam pengisian catatan dokter rawat inap dikarenakan dokter tersebut sibuk untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang lainnya sehingga tidak dapat mengisi berkas rekam medis. Nah, terdapat ketidaklengkapan dalam pengisian berkas rekam medis atau catatan dan asuhan keperawatan serta diagnosa keperawatan dikarenakan kurangnya pengetahuan perawat dalam pengisian catatan keperawatan. Dan di sini ada gambaran diagram lingkaran analisis kualitatif berkas rekam medis pada penelitian menunjukkan bahwa review adanya informed consent dari 16 rekam medis rawat inap. Yang lengkap itu hanya 87% dan yang tidak lengkap itu terdapat 13%. Pada item kelengkapan isi informed consent yang diisi oleh perawat masih terdapat dokumen berkas rekam medis di rekam medis tuberkulosis paru di Rumah Sakit Permata Tongas Probolinggo masih belum lengkap dan akurat. Salah satunya terdapat pada analisis kualitatif administratif, yaitu terdapat penemusan alamat pasien yang tidak lengkap 100% dikarenakan perawat kurang memperhatikan dan meningkatkan pasien atau wali dalam pengisian lembar informed consent. Selain itu, tenaga medis tidak menerapkan 100% penulisan singkatan atau bahasa baku tuberkulosis yang terdapat pada sub singkatan baku Rumah Sakit Permata dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari unit RM kepada tenaga medis terkait penggunaan singkatan baku tuberkulosis. Nah, pada analisis kualitatif rekam medis tidak terdapat hasil. Pemeriksaan röntgen terhadap pasien yang dilakukan pemeriksaan röntgen sebanyak 19 dokumen dikarenakan Rumah Sakit Permata Tongas tidak memiliki lembar hasil pemeriksaan sehingga hasil pemeriksaan tersebut tidak dituliskan dalam dokumen rekam medis. Maka kualitas dokumen rekam medis tuberkulosis paru baik
baik secara administratif maupun medis masih dikatakan belum baik. Sebaiknya diperlukan ketelitian dan kedisiplinan petugas medis dalam pengisian dokumen rekam medis, bahwa kelengkapan pengisian berkas rekam medis harus mencapai angka 100% selama 1 kali 24 jam setelah pasien keluar rumah sakit. Rekam medis sebagai catatan perjalanan penyakit pasien merupakan berkas rekam medis harus terisi secara lengkap. Jika ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis akan mengakibatkan catatan yang termuat menjadi tidak sinkron serta informasi kesehatan pasien terdahulu sulit diidentifikasi, atau data laporan yang penting dalam berkas rekam medis diantaranya ada diagnosis utama, keadaan keluar, tanggal masuk rumah sakit, jenis kelamin, operasi, laporan operasi, dan informan kosen. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.